حي على الصلاة. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian setiap makhluk hidup telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tidak diberitahu kapan dan di mana nyawa kita akan dicabut. Jika sudah tiba waktunya, seseorang tidak akan bisa lari dari kematian tersebut. Kematian tidak akan maju dan mundur sedetik pun. Sementara malaikat yang ditugaskan menyabut nyawa manusia adalah malaikat Israil, atau yang dikenal sebagai malaikat maut. Ada sebuah kisah tentang malaikat maut yang ditampar saat hendak menyabut nyawa salah satu seorang wali Allah, kekasih Allah dan utusan Allah. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat maut pernah mengalami kejadian tragis. Saat itu malaikat maut hendak menyabut nyawa wali Allah sekaligus utusannya, yang tidak lain adalah Nabi Musa. Malaikat maut mendatangi Nabi Musa dengan wujud manusia. Namun tiba-tiba malaikat maut itu ditampar hingga bola matanya terlempar. Kisah malaikat maut yang ditampar Nabi Musa itu diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari. Akhirnya malaikat maut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan mati," kata malaikat maut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan malaikat Israil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan, yang mengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Namun Nabi Musa lebih memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memilih agar nyawanya dicabut di dekat tanah suci, yaitu Al-Muqaddas. Bahkan Nabi Musa meminta agar jasadnya dikubur di dekat tanah suci itu. Permohonannya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mendapatkan perlakuan kasar, malaikat maut tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Malaikat maut menjalankan tugasnya dengan baik telah diabadikan sebuah ayat dalam Al-Quran. Artinya seperti ini, "Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 61. Itulah kisah malaikat maut yang ditampar oleh wali Allah atau utusan Allah, yang tidak lain adalah Nabi Musa. Jadi gini para sahabat, yang saya bacakan tadi adalah sebuah artikel dari network.com, dari bondowosonetwork.com. Jadi artikel ini menceritakan bahwa utusan Allah atau wali Allah, ya
Wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dan pastinya Nabi Musa itu adalah utusan Allah dan wali Allah karena dia sangat dekat dengan Allah. Itu ketika mau dicabut nyawanya, lalu malaikat Israel menyamar menjadi manusia. Malaikat Israel malah ditampar oleh Nabi Musa hingga matanya terlempar. Sungguh kisah yang sangat luar biasa. Mungkin hanya Nabi Musa yang bisa melakukan ini, karena terkenal Nabi Musa adalah manusia yang sangat hebat, sangat kuat. Pernah satu tonjokan orang pun langsung tewas. Lalu sampai malaikat maut itu mengadu kepada Allah dan mengatakan bahwa hamba yang akan dicabut itu, yaitu Nabi Musa itu, tidak ingin meninggal atau tidak ingin wafat pada saat itu. Lalu Allah memberikan cara untuk Nabi Musa ingin mendapatkan umur lebih, tapi Nabi Musa memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih tempat untuk dikuburkan. Ya, kembali lagi, para sahabat boleh percaya pada artikel ini, dan para sahabat juga boleh tidak percaya, karena kita hidup secara merdeka. Yang penting kita tidak menghujat, kita tidak mencela, kita hanya mencari wawasan tambahan, mencari ilmu pengetahuan. Jadi para sahabat yang memiliki opini tentang hal ini, silakan komen di kolom komentar dengan bijak, harus dengan bijak. Karena apa? Karena kita di sini memiliki niat untuk berdiskusi dengan baik. Kita memiliki niat untuk mencari ilmu, untuk belajar, bukan menghujat. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Para sahabat bisa membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, agar saya lebih semangat membuat konten tentang cerita-cerita akhir zaman dan sebagainya lah. Banyak yang saya bahas di sini. Para sahabat dipersilakan untuk memberikan opini atau tanggapan dengan baik, agar kita bisa berdiskusi bersama. Mungkin sampai di sini dulu. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.